Iya, aku juga. Kacau. Kaget gua langsung. Aku pikir Selesai cepet amat. Waduh tuh kalau film anti klimaks tuh film anti klimaks. Iya, aduh kacau ini lagi Gak boleh mau keluar, tegang-tegang gila. tiba-tiba lep gitu ya. Iya, lagi Kalau tegang film mati setan langsung bioskopnya. teriak gitu. Ada yang teriak, Cek, mati, Cek. Waduh, Fadil nggak mau baik lagi. Fadil mana? Aduh, masuk lagi mudah-mudahan ini. Aduh, apa-apaan ini lah. Lagi seru-seru ngomong ya, Ci. Iya, ini kalau film setan langsung kaget nih, langsung blok. Ya, sorry itu kita semua terputus. Sorry sepertinya. semua, nggak tahu kenapa ada kecelakaan sedikit. Kecelakaan teknis. Fardian masih mute kok. Hah? Fardian masih mute. Kok Ardiannya masih mute? Sebentar. Ya, oke udah. Ya. Nah ini saya doang apa semua keluar tadi ya? Enggak, semua tadi Semuanya, kayaknya masuk klub, nggak tahu kenapa tuh. Bingung juga. Maklum ya, itunya agak masih gaptek ya. Kan ini zoomnya nggak bayar ini yang Enak gratis. aja. Gratis ya. Aduh. Oke lanjut ya. Sampai mana tadi ya? Oh sampai ini ya. Jadi saya ini ditawarin orang keempat teman-teman. Iya. Jadi kalau waktu itu saya putusin saya join, mungkin saya jadi apply-nya Budi Darwin. Itu pelajaran juga ya. Jadi kalau dengar ditawarin peluang, udah dengerin dulu aja. Saya nolak sampai 4 kali. Nah ini ada apa dengan AFC kan? Kenapa teman-teman saya yang suka duit gede, kenapa kok semua mau jalanin AFC? Tanda-tanya besar buat saya kan. Akhirnya oke lah, anak saya paling nyaman dengan Ko Budi, ya udah saya dengerin. Halo, San. Nah pada saat dijelasin teman-teman saya kaget. Sorry. Ya waktu dijelasin Ko Budi, saya kaget banget bahwa inilah yang selama ini saya cari. Ya, inilah yang selama ini saya cari. Kenapa teman-teman? Karena jujur kan saya sedikit trauma ya. Sedikit trauma karena perusahaannya nggak bener. Ternyata ini ketemu perusahaan Jepang komit, terus perusahaannya sudah berdiri 42 tahun. Kebetulan farmasi juga. Ya, background saya juga farmasi. Saya tahu kalau perusahaan farmasi memang nggak main-main ya. Bikin produk itu bisa 5-7 tahun. Uji klinis dulu, diteliti dulu aman apa enggak. Saya cuma bilang ke Budi, saya pengen lihat, bawa saya ke kantor, saya mau lihat. Ya saya udah cek AFC gede. Dalam hati saya nggak mungkin nih perusahaan besar ini mau dibikin atau marketing. Saya cuma mau lihat dia jualnya pakai brand AFC nggak. Itu aja. Kalau brandnya diganti lagi saya nggak mau. Tapi kalau benar-benar AFC sesuai yang di publik perusahaannya, saya join. Oh AFC bro, ya udah ke kantor. Saya lihat lambangnya persis, namanya juga AFC. Oke, Ko Budi, langsung saya join. Ya itu pun begitu join teman-teman, jalan langsung nggak juga. Ya, saya join Oktober, saya baru jalani November. Saya join Agustus, saya baru jalani November. Sama, ya itu juga by follow up, saya dikirimin terus sama Ko Budi, ini loh saya dapat 3 juta, 4 juta, 3 juta, konsisten waktu itu. Wah, gila ini ya, produk. Ko Budi baru jalanin sekitar 2 bulan, income-nya sudah sehari sudah rata-rata 3-4 juta. Oke, baru start saya masih ingat bonus saya yang pertama itu November tanggal 28. Saya terima 8 juta waktu itu. Ya. Saya terima waktu itu, oke, saya fokus mulai dari situ saya mau seriusin ya. Saya mulai jalanin dalam waktu 2 bulan teman-teman, income-nya sudah ngalahin gaji saya. Nah, dari situ mulai terjadi pergumulan lagi nih. Ini mau ketemu perusahaan yang benar, sekarang mau tetap kerja atau bakar perahu, pilih salah satu. Karena saya sudah yakin sama AFC, saya putusin bahwa oke lah, kapal yang saya kendarain selama 25 tahun, saya tinggal. Karena apa teman-teman, 25 tahun bukan saya yang nggak kerja loh, saya kerja mati-matian, gila-gilaan, pulang sampai pagi, tapi nggak ada hasil. Artinya kendaraan yang saya kendarai selama ini salah. Udahlah, nekat. Ya, saya bakar perahu, saya izin, saya resign. Padahal saudara itu ya, sampai kaget semua. Mami istri saya kaget. Ekstrim nih. Kan baru 2 bulan, kenapa nggak coba dulu? Nggak. Saya sudah yakin saya pasti sukses di sini. Ya, saya bakar perahu. Kenapa teman-teman? Supaya nggak ada pilihan lagi. Kalau saya masih kerja lagi, nggak sukses di AFC, ya udahlah, masih terima gaji kan. Saya sengaja buat motivasi diri saya. Ya, saya resign. Saya cuma bilang sama istri, harus sukses di sini. Kalau nggak, kita nggak bisa makan.
Ya udah kalau keputusan kamu seperti ini, oke, lakuin aja. Ya dari situ saya full time, saya jalanin serius banget. Ya saya roadshow kemana-mana, ikut Pak Niko, ikut Dr. Luigi ya. Terus gimana? Apakah lancar? Enggak, teman-teman. Ya saya lagi kencang-kencangnya jalan, Desember barang kosong. Ya jaringan sudah lumayan banyak, testimoni sudah oke, sudah resign, barang kosong diumumin itu hampir 3 bulan waktu itu. Waduh, saya sama cici saya gila ya, ada-ada aja nih udah resign nih. Ini nggak main-main nih, barang kosong nih, AFC bener nggak nih? Komit nggak? Ya, saya ketemu Pak Ernest, ngobrol. Pak Ernest bisa jelasin, oke, ini bukan kesalahan dari AFC. Memang omset waktu itu naik 5 kali lipat, teman-teman. Ya, bayangin ya, saya, Budi Darwin, Yohanes, Dr. Yudi, Cianita, Budi Wijaya, Novi, masuk bersamaan tuh, 7 orang. Semua Busido, teman-teman. Bisa bayangin nggak? Oh, iya. Ya omsetnya naik gila-gilaan, jadi pure karena salah estimasi aja, bukan perusahaannya main-main. Apa yang terjadi teman-teman, 3 bulan jaringan saya habis rontok semua. Yang ada makian, dimaki-maki, yang orang sudah minum mulai cocok, nggak ada produk. Ini gimana nih? Udah cocok, barangnya nggak ada lagi segala macem. Wah itu stres berat. Ya Pak Niko sampai masuk UGD juga, saya juga handphone, tiap malam bunyi terus. Jaringannya rontok habis. Ya, tapi karena saya sudah berhasil bangun, saya mulai lagi bangun lagi ya. Jadi benar-benar Februari barang sudah mulai masuk, mulai lancar lagi. Yang pergi, ya udah pergi, nggak apa-apa. Cari lagi, bangun lagi, tim baru lagi. Yang stay, oke, jalan. Dan kebetulan yang stay semua Busido, teman-teman. Yang pergi gimana? Ada yang balik lagi nggak? Banyak. Ya, setelah saya buktiin, saya komitmen di sini, banyak yang datang lagi. Ya, terus habis itu mulai jalan lagi, jaringannya mulai terbentuk lagi teman-teman ya. Mulai bangun lagi, saya roadshow. Ya, saya roadshow juga nggak gampang. Jujur ya, saya waktu itu ke Surabaya pertama kali roadshow karena tim di Jakarta udah besar. Saya info nih bahwa saya akan ada table talk di Surabaya. Saya masih ingat di Ciputra World ya, di kafenya Ciputra World di Kopi O. Saya sama Dania Robert Kim berdua standby dari jam 12 siang sampai jam 9 malam. Dengan PD-nya pasti banyak yang datang nih. Karena kita udah umumin semua tim ya. Yang terjadi apa teman-teman? Satu pun nggak ada yang datang. Jadi ke sana saya cuma ngopi, makan, sampai mall tutup, balik lagi. Sedih ya. Sedih. Ya, sempat down juga. Aduh, ternyata nggak gampang. Besoknya datang lagi, bikin table talk lagi. Ada yang datang, puji Tuhan, 3 orang. Mulai senang ya. Join nggak? Nggak juga. Ya, nggak ada yang join juga. Apa sih ini SOP segala macam, nggak ada yang percaya teman-teman. Tanya foundernya ada background MLM yang nggak ada. Ini nggak jelas nih kayaknya perusahaannya. Semua nolak saya. Nggak apa-apa deh ya. Akhirnya saya pulang, bulan depan saya roadshow lagi. Waktu itu saya ingat ke Madura. Dapat leader besar, dia komit mengundang 100 orang, saya sewa hotel, jalanin. Oke, buka. Acara jam 3 sore. Sampai 3:30 teman-teman, yang datang cuma 1 orang, bayangin, jantung udah, waduh ini nggak bener nih. Sampai jam 4, akhirnya yang datang cuma 8 orang. Sewa 100 orang, nih gimana mau acara apa ganti table talk? Udahlah, lanjut sewa, ya udah kita bikin, kita ngomong berapi-api, nggak ada orang. Cuma 8 orang aja di depan. Ya, 8 orangnya join nggak? Nggak join juga. Malah kita tinggalin produk, waktu itu teman saya bilang, ini ada beberapa yang tertarik, saya pikir saya bawa produk, daripada nanti saya pulang, saya kirim lagi, ongkos lagi, udah saya titipin. Ya, 1 bulan, saya hubungin lagi, orangnya nggak bisa dihubungin, jadi nggak join, plus barang saya 1 diamond 20 juta hilang. Gila, waduh, sampai ternyata nggak gampang ya. Ya, nggak apa-apa deh, konsisten. Ya, tetap konsisten aja, tetap percaya teman-teman ya. Pulang ke Surabaya, si Kim hubungin lagi, saya ada leader asuransi di Banyuwangi. Kita harus ke sana nih. Dia kumpulin leader asuransi 8 orang. Oke, semangat. Berangkat subuh teman-teman jam 5 pagi. Sampai sana siang, table talk ya. Sampai jam 12 malam. Mau nginep nanggung, akhirnya kita pulang lagi. Jadi berangkat jam 5 subuh sampai Surabaya jam 7 pagi PP itu. Capeknya kayak apa ya? 8 asuransi, 1 pun juga nggak ada yang join. Ya, jadi itu perjuangannya teman-teman ya. Perjuangannya nggak gampang. Tapi saya yakin sama bisnis ini, saya yakin bahwa saya harus sukses di sini, saya yakin sama diri saya, konsisten aja, jalan terus. Ya, sampai akhirnya saya mulai itu dapat milenial.
Ya, Reza Andika mulai join, Jovi mulai join, Andri Valentinus mulai join. Itu berkat konsisten ya. Nah, disitulah mulai omset mulai naik ya. Tahun pertama saya Shogun, tahun kedua Bushido, tahun ketiga Bushido. Ya, jadi perjalanan menuju Bushido juga nggak mudah. Ya, buat teman-teman yang mungkin sekarang ngalamin kayak saya cuma mau bilang itu udah jalan teman-teman sudah benar, memang begitu prosesnya. Ya, nggak ada yang gampang, prosesnya memang seperti itu. Tapi berkat konsisten, ya saya bersyukur sekarang benar-benar saya menikmati hasilnya. Itu ya teman-teman. Dan kenapa sih 5 saudara saya bisa sukses semua di sini? Orang banyak bilang kan AFC ini Ardian Family Club karena semua Bushido, Damio. Karena itu teman-teman, karena memang kita sudah yakin. Ya, kita sudah yakin bahwa kalau mau sukses jalannya ini aja udah. Itu jadi nggak ada jalan lain lagi. Itu udah di brainwash sama cici saya bahwa nggak ada cara lain lagi. Kita kalau mau hidup kita mau berubah, lewatnya network marketing. Untuk bisnis nggak mungkin udah. Cici udah tahu mentalnya kita semua nggak ada yang berani, resiko gitu nggak ada yang berani. Gitu, jadi modalnya yakin aja. Gitu teman-teman yang jadi satu warga saya boyong ke sini semua, om saya, sepupu saya, tante saya, cici saya, mami saya semua join. Kemarin saya iseng-iseng ngitung-ngitung bonus tahunan nanti saya terima 25 September ini bonus tahunannya 13,8 miliar. Dari keluarga saya aja. Kita. Dari keluarga saya aja 13 M. Jadi kalau nanti AFC keluar bayar bonus 100 miliar, menurut Pak Niko mungkin 100 miliar ya, karena tahun lalu kan 80. Ini bisa 100. Itu 13%-nya keluarga saya aja. Wow. Iya, itu duit Ya, semua jadi dong. Masa duitnya gede kertas, banget kan? ya, dan ini boleh dikatakan ini pengalaman yang nggak mungkin terlupakan, dan memang saya seumur hidup paling make money di sini teman-teman. Ya, duitnya gede banget. Sampai cici saya di Kanada aja kan nggak pernah datang ke sini, setahun sekali pulang kan, saya paksa join. Udah Ci, lu join aja, percaya nanti teman-teman yang di Jakarta saya nggarap. Cici saya Damio juga, ini kurang 3.800 Bushido. Wow. Hanya di Kanada aja Zoom aja, udah sehari Zoom bisa 4 kali, 5 kali. Sukses juga teman-teman. Itu benar-benar timnya nggak pernah ketemu. Baru kemarin ketemu di rumah Pak Niko. Kemarin pengen ke rumah Pak Niko, jadi diundang leadernya. Cici saya baru ketemu itu. Selama jalan 2 tahun baru ketemu itu. Nggak pernah ketemu, semua online. Artinya bisnis ini bisa dikerjakan di mana aja, kapan aja. Bahkan di rumah aja bisa. Jadi nggak ada alasan Gitu. juga ya, nggak bisa keluar PPKM, susah ketemu orang ya, kita cari jalan Nggak lain. ada alasan. Nggak ada alasan. Di Buktinya rumah ya, aja bisa buktinya teman-teman. yang Jadi ini solusi. Benar-benar AIS ini solusi di saat pandemi kalau menurut saya. Karena kan kita juga nggak bisa kemana-mana. Iya. Iya. Itu Kanada perbedaan waktu dengan kita tuh berapa jam ya? Kayaknya dia 14 jam. 14 jam. Nah, itu aja bisa diatur teman-teman. Istilahnya mereka malam kan, Ya. kita ada siang kan. Ya, Nah, jadi saya terus. jamnya kacau makanya. Bangun bisa pagi, kalau ada Zoom bisa jam 5 pagi bangun. Nah, itu Jamnya beda banget ya. Malam dia harus pagi, perjuangannya pagi dia teman-teman ya. malam. Perjuangan seorang Bushido Ardian ya. Jadi saat kita jam 5 pagi lagi molot enak-enak, dia Zoom loh teman-teman. Jadi jangan ngiri ya kalau dia bisa dapat belasan miliar gitu kan. Nah, itu perjuangannya kalian tidak istilahnya tidak tahu perjuangan dia sebesar apa gitu loh. Ya kan? Terus kemudian nggak gampang menyerah teman-teman. Mungkin bagi orang lain yang melihat Ardian istilahnya, nah kemudian cerita dia kemarin tuh datang ngundang orang nggak yang datang, barang dia dibawa kabur sama orang ya kan. Mungkin bagi orang lain, aduh gila nih, udah stop sampai di sini deh, selesai kan. Nah kalau Ardian saat itu menyerah, ya udah dia nggak akan terima miliaran sampai hari ini gitu loh, puluhan miliar gitu kan. Ini sebulan aja dibayar AFC ini 1 miliaran nih Ardian nih, gitu kan. Nah kalau dulu dia menyerah istilahnya, aduh gara-gara begini, gara-gara udahlah pada nggak mau datang, nggak ada yang respon, ya udah. Jadi mungkin teman-teman yang baru memulai juga mungkin akan mengalami apa yang Ardian alamin, yang saya alamin gitu kan. Nah tapi asal kita tidak menyerah, konsisten, semua akan berjalan ke depannya akan berjalan lancar teman-teman. Ya, karena menurut saya ini AFC ini unik teman-teman, makanya saya nggak akan tinggalin. Kalau cari multi level marketing banyak, ya saya banyak tawaran, mau sabun lah, mau
obat kurus segala macam banyak. Tapi menurut saya ini unik bahwa belum ada perusahaan network marketing basicnya farmasi. Terus dia ada pabrik sendiri, terus sudah go public, terus Jepang. Selama ini saya cari kalau bisa Jepang deh, karena Jepang itu komit. Tapi kan nggak pernah nemu. Makanya begitu dijelasin, ini yang selama ini saya cari. Kok yang selama ini saya cari ngumpul di sini semua. Saya pengen cari kan perusahaan yang benar-benar kuat. Kalau bisa sudah TBK, terus maunya Jepang. Produknya juga kalau bisa unik, yang lain belum ada. Nah ini ngumpul di AFC semua teman-teman. Malah ditambahin lagi bonusnya harian. Saya nggak pernah ketemu produk bonusnya harian. Selama ini kan bulanan terus. Saya memang sudah yakin waktu ditawarin bahwa AFC ini kedepannya bakal booming. Saya sudah yakin, tapi memang di awal nggak gampang. Justru kalau saya bilang teman-teman sekarang lebih mudah dibanding dulu. Kenapa? Karena sudah membuktikan kan SOP UCU semua orang udah tahu. Testimoni tinggal cari di YouTube banyak. Kalau dulu saya nggak ada testimoni, saya sampai cari testimoni, saya kasih orang sakit, saya kasih produk gratis. Tujuannya supaya testimoni, nanti kalau membaik, saya minta testimoninya produk saya kasih. Sampai cari-cari dulu teman-teman. Ya tawarin SOP aja, apa lu jualan sop ayam? Bukan, salmon ovarit peptide, apa itu? Nggak ada yang tahu. Bayangin. Ya, loh, terus dulu bonus teman-teman segitu ya. besar. Iya, bonus segitu gede dibayar nggak? Cici saya di Kanada sampai bilang, ini bonusnya gede banget loh, 3M dibayar nggak? Masih ragu-ragu kan. Nah ini kita sudah membuktikan semua bonus ke tahun lalu kan udah jalan 3 tahun semua beres. Mau 80 miliar, 100 miliar, bonus tahunan dibayar semua. Iya, jadi teman-teman udah proof ya, udah tinggal jalan aja, sudah enak sekarang. Kalau menurut saya lebih gampang sekarang dibanding dulu. Iya. Dulu tuh mungkin teman-teman beranggapan ya, oh dulu kan belum banyak yang join. Jangan salah. Karena belum ada yang banyak yang join, banyak yang nggak percaya juga teman-teman gitu loh. Apa testimoni nggak ada gitu kan. Nah seperti Ardian tadi cerita, kita bilang SOP, SOP ya kan, bacanya kan SOP. Orang tuh udah ketawain semua gitu loh. SOP apa? SOP ikan gitu kan. SOP ayam. Iya, banyak yang nggak tahu. Pada ledekin malah gitu kan. Lebih gampang kita sekarang. Kalau bicara sudah banyak yang kita kalau bicara sekarang udah banyak yang tahu. Ya kita hitung-hitungan matematika aja. Member kan baru 800.000. Itu satu orang bisa 3 titik, 5 titik. Kita bicara kalau KTP itu paling ya 200.000 aja. Ya kalau KTP 200.000, 0,1% penduduk Indonesia aja belum ada. Jadi kalau orang bilang ASI sudah banyak yang tahu, yang belum tahu lebih banyak. You know? Yang sudah tahu oke 0,1%, yang belum tahu 99,9% loh. Benar. Udah bicara data aja kan, data udah jelas yang join 800.000 sekarang. Artinya masih banyak, peluangnya masih besar banget. Apalagi di luar Jakarta, di luar kota besar itu masih fresh, benar-benar banyak orang belum tahu. Itu market kita semua. Belum nanti akan go internasional. Ya Malaysia kan kita BPOM-nya sudah di-approve. Karena ini pandemi aja ke pending kan. Mau buka lagi nanti Malaysia, mau buka lagi nanti Vietnam, Filipina. Jadi panjang, jalan AFC masih panjang banget. Iya. Nah ini kok kalau misalnya kalau aku dengar kan dari cerita yang Koko kayaknya lebih ke offline ya kok ya. Kalau prospek itu kayaknya lebih ke offline ya. Nah itu bagaimana dengan situasi di mana saat ini kan kita PPKM di rumah aja, untuk Koko yang memang seorang offline, bagaimana akhirnya Koko bisa menyiasati lah istilahnya sampai akhirnya bisa jalan tetap online ini, akhirnya Koko tetap jalan gitu. Karena ada beberapa tim juga kan yang memang mereka offline ya, dengan keadaan online ini mereka jadi kesulitan tuh. Apa sih kok tips-tips supaya mereka bisa berhasil juga? Oke, kalau saya memang spesialisnya ketemu teman-teman ya offline. Saya online posting di Instagram, di Facebook, ya udah Facebook 5.000 loh yang follower saya itu udah penuh. Satu pun nggak ada yang join, nggak tahu kenapa. Tapi ini timnya Cinovi banyak yang sukses juga kan, karena Telegram saya juga bingung. Memang bakatnya bukan di online, ya bakat saya di offline. Ya, karena pandemi, ya saya tinggal ngomong kalau berani ketemu, ayo. Kalau memang nggak berani ketemu, ya jangan dipaksa teman-teman. Kalau nggak berani ketemu, ya udah mau dijelasin by Zoom atau video call, nggak ada masalah. Bahkan saya ada downline namanya Cik Vina, ya sekarang Shogun ya menuju DMU. Itu juga dulu teman-temannya di luar kota semua. Itu by conference sama saya bertiga aja, itu closing semua teman-teman. Jadi dia telepon berdua, saya diundang, udah presentasi di telepon aja. Karena memang kekuatan kita
banyak, kita bisa masuk dari produk, ya, dari segi duitnya juga gede, segi company-nya kita Jepang, pede aja, jadi nggak apa-apa, telepon pun saya bisa closing. Iya. Kalau memang dia nggak mau ketemu, harus online. Ya, sekarang juga kemarin saya ke Semarang, saya baru roadshow ke Semarang kemarin 3 hari, diundang leader saya David ya, yang kemarin home talk 1 bulan lalu, karena banyak orang-orang baru, saya datang kemarin. Saya tanya, Fit gimana? Ya Semarang nggak bisa apa-apa kok, parah kan, Jawa Tengah, Semarang parah. Ya. Jadi dia juga jagoan offline. Ya, David itu kalau offline teman-teman, dia kalau dari jam 10 pagi nongkrong di satu kafe, itu leadernya semua ngumpul di situ. Ada Jovi, ada Lia, ada ngumpul di situ, udah prospeknya ngumpul di situ aja. Itu satu kafe bisa penuh. Kalau yang datang pengusaha mobil, David maju. Nanti ada perancang busana juga, ada juga enjoyin perancang busana. Jadi dikeroyok begitu. Terus datang, ini income berapa? 4 juta. Lu berapa? 2 juta. Ini 3 juta. Jovi berapa? Sehari 5 juta. Prospeknya sampai bengong. Ya udah, kamu udah lihat dong komunitas kita semua bisa membuktikan kalau kamu mau seperti kita join di komunitas kita. Closing teman-teman. Jadi kuat banget offline-nya. Tapi karena sekarang pandemi gimana Fit? Ya nggak bisa berbuat apa-apa. Sekarang semua online. Jadi nggak bisa alasan, wah ini memang keadaan seperti ini nggak bisa dipaksain offline, ya harus online. 1 hari kok aku kalau Zoom bisa 5 kali. Jadwalnya saya tahu. Saya ke Bali sama David aja benar-benar mau ngobrolnya nggak bisa. Zoom terus. Om saya turun nggak? Enggak. Naik. David sekarang 1 hari 5 jutaan. Itu dari Zoom aja. Jadi kalau memang keadaan seperti ini ya udah Zoom aja. Tapi Zoom-nya nanti Zoom meeting. Ada tim Zoom prospek. Dia kalau prospek bisa 70 orang loh, teman-teman. Sampai kaget. Iya. Tapi jelasin marketing plan segala macam, saya lihat, Zoom-nya 70 orang. Itu orang baru semua loh. Ya, jadi nggak bisa dipaksa. Kalau memang keadaan seperti ini, ya udah, mau nggak mau sekarang kita udah kuatin Zoom. Ya. Ya, nggak bisa begitu sekarang pandemi, kuatnya di offline, ya udah, gua nggak bisa online, udah nyerah, nggak bisa. Zamannya online, ya udah online. Keadaan memaksa kita online, ya kita harus online. Oke. Iya. Karena oke juga, online juga. Oke kok closing terus. Iya. Kita mesti beradaptasi dengan keadaan lah, kurang lebih gitu ya. Karena kalau kita Nah, sekarang udah mulai Semarang, sudah mulai kondusif, baru kemarin ketemu lagi offline, yang berani, yuk kita cari tempat terbuka, kemarin nongkrong di Hotel Tentrem, udah mulai prospek juga. Iya. Yang berani, ayo. Yang nggak berani, online. Yang berani kita ngumpul di sini. Nah, sekarang yang tim saya Semarang sudah mulai offline lagi, karena Semarang kasusnya udah mulai turun. Dari 3.000 per hari, sekarang tinggal 500 kan. Jadi ikutin aja maunya alurnya seperti apa. Kalau memang kondisi lagi parah, ya udah online. Udah mulai oke, berani keluar, ya udah offline. Gitu. Iya. Itu berapa tahun kok dari awal Koko join gitu ya di AFC ya, sampai akhirnya bisa nemu networker yang emang bisa jalan bersama-sama sama Koko gitu, bangun jaringan gitu. Berapa lama kalau untuk Koko? Ya, saya di bulan ke-6 kan ketemu, bulan 6 udah mulai dapat kayak Daniel Robetkin. Nah, yang dapat milenial itu 1 tahun. Oh, oke. 1 tahun sudah mulai dapat yang milenial. Itu Koko prospek sendiri ya, Pak? Maksudnya langsung saya ke Semarang waktu itu. Jovi itu saya datangin 3 kali. Oke. Yang Shogun Jovi itu saya datangin 3 kali. Awal juga nggak mau. Yang ketiga baru join. Itu emang udah temen ya, kok ya? Udah kenal gitu ya? Saya nggak begitu kenal. Yang kenal om saya. Oh, oke. Om saya yang kenal. Om saya kan Shogun juga. Nah, itu om saya ngundang saya. Yuk, ini leader gede nih di Semarang, samperin. Bayangin teman-teman, prospek 3 kali loh ke Semarang loh. 6 jam. Yang pertama ditolak. Nggak mau. Udah kita makan aja. Yang kedua nggak mau nemuin. Yang ketiga baru mau nemuin. Saya masih ingat nongkrong di kolam renang di apartemen dia. Itu pun join Ruby karena sungkan aja, daripada Guardian datang terus, ya udahlah join Ruby aja. Terpaksa ya. Tapi sekarang jaringannya di Semarang dia terbesar sekarang. Milenial hampir semua di bawah Jovi kan. Iya. Ya, jadi makanya ketika kita prospek nggak boleh menyerah ya kok ya, walaupun udah ditolak kadang ya itu kok bisa ya, apa yang menyebabkan Koko tetap itu ya, tetap maksudnya lanjut ini si Jovi ini ya.
walaupun udah ditolak, apa yang membuat Koko lihat dia orang ada potensi gitu? Ya, satu, bahwa orang ini potensi. Ya, kedua, memang prospek itu nggak bisa langsung. Kalau apalagi mau dapat yang kakap, mau dapat leader gede, itu memang nggak bisa langsung kita datang hari ini, oke, langsung join, welcome, nggak bisa. Memang butuh proses. Yes. Butuh proses ya. Mungkin yang datang pertama, konnichiwa saya kan belum besar. Yang kedua, yang ketiga udah mulai gede kan. Jovi juga lihat. Iya. Wah, berapa bulan aja udah income-nya udah naik seperti ini kan. Ya, terus saya bilang, lu potensi, Jov, bahwa kalau gua bisa, lu pasti bisa. Kalau menurut gua, lu tuh lebih hebat. Gitu aja, diangkat-angkat aja. Bahwa lu sayang lo kalau lu nggak jalanin. Karena gue yakin banget lu pasti bisa. Percaya aja deh, kasih waktu 1 tahun aja lu fokus di sini. Jovi itu masih ikut MLM sebelumnya, BWL. Lalu saya racunin sampai resign. Padahal apply-nya Jovi itu koko saya. Sampai ribut keluarga saya. Saya dimusuhin koko saya. Sampai ribut kan. Karena yang nggak jalanin di AFC cuma satu koko saya. Karena koko saya 001-nya di MLM di BWL, Dr. Secret. Nah, dia belum mau pindah. Ini kan kalau Ardian, kalau saya tahu nih banyak banget ya public figure di bawah ya. Itu kayak pengacara Hotman Paris, terus juga ada artis-artis kayak Handika Pratama dan lain-lain. Itu Koko dapat dari mana kok? Itu langsung. Nah, itu dari downline. Makanya teman-teman di jaringan ini bisnisnya enak banget. Ya, saya nggak ada kenalan artis. Tapi kan tim saya banyak yang kenalan artis. Nah, mereka kalau ketemu artis, kebetulan ngundangnya saya. Saya yang diajak gitu loh. Nah, terus apa bedanya prospek orang biasa sama artis? Sama aja. Banyak, tiap kali saya Zoom ditanya, tipsnya apa nih? Sama aja teman-teman. Yang penting gini loh. Ya, yang penting kita bisa yakinin aja. Sama, saya ngomong sama Hotman, ngomong sama artis-artis, sama prospek yang biasa, sama aja. Nggak ada beda, cuman saya bisa yakinin ya, saya bisa yakinin, terus bikin mereka nyaman aja. Bahwa kalau saya aja bisa, yang IG-nya followernya cuma 3.000, 4.000, apalagi Bang Hotman yang 6 juta. Nah, saya buka pikiran gitu, Bang Hotman, lihat, saya Busido, income 1 miliar per bulan, downline saya 200.000. Ya, Bang Hotman ada 6 juta follower. Kalau misalkan 10% aja, kalau Bang Hotman bisa rajin konsisten, 10% aja masuk 600.000, artinya bisa dapat 3 miliar. Saya bisa kalah. Saya gitu aja. Oh, saya mau deh kalau gitu. 3M saya mau. Udah mulai posting. Tapi sekarang saya suruh posting lagi nggak mau deh. Suruh posting mau nurut. Jadi bikin kontennya gimana ya? Kebetulan asistennya juga join kan. Asistennya di bawah Bang Hotman. Nah, ini lagi sibuk dia lagi. Nanti dulu belum gitu terus ya udahlah. Dia lagi banyak kasus. Ya. Kasus dengan kopi. Cuman kalau artis teman-teman ya, kalau artis jujur jangan berharap jalan. Saya artis cuman satu aja, Mami Toko aja yang jalan, yang lain nggak ada jalan. Karena Mami Toko mungkin kepepet juga kan, mungkin ada masalah keluarga, dia butuh income. Tapi yang lain nggak ada yang jalan. Kalau menurut saya mending cari orang biasa yang kepepet. Jadi artis buat branding aja. Nggak ada yang jalan. Saya Gading Martin join juga nggak jalan, beli produk aja. Roy Martin juga nggak jalan, Diani Tami juga nggak jalan. Andika juga awal-awal aja semangat, sekarang nggak jalan juga. Di bawah Malinda Korea juga itu, Korea juga, iya yang Korea juga awal aja. Yang Korea itu siapa tuh, Lee Jong Hun juga awal-awalnya semangat, dapat berapa ruby, udah gitu melempem lagi. Karena artis mungkin gengsi ya. Iya, betul. Nggak bisa all out karena dia masih ada gengsinya, masih nawar-nawarnya masih. Ya belum sepenuhnya itu. Ya, kata orang gitu loh, masih mikirin begitu. Benar. Jadi kalau artis buat branding aja. Kayak di Malinda juga ada beberapa artis ya kan. Kayak Nikita Mirzani semua, tapi mereka tuh nggak mungkin jalan punya gitu kayak. Karena ya, buat jual nama aja. Kalau artis buat jual nama. Mau jualan gengsi di mata penggemarnya juga nanti kan. Ya. Mendingan cari orang yang kepepet butuh duit tuh lebih enak. Ya, kita malah bantu orang-orang seperti itu malah lebih cepat majunya. Iya, ini tips juga nih buat kita-kita. Jadi ya kalau kita mau prospek gitu ya, orang ini harus ajak upline ya. Iya, betul. Iya, luar biasa nih. Iya. Nah, Ardian, kalau boleh tahu nih, ada nggak sih sosok yang Koko kagumi gitu, atau orang yang berperan ya di dalam kesuksesan seorang Ardian gitu di AFC gitu, ada nggak kok?
Oke, kalau jujur yang banyak bantu saya Pak Niko. Oh, oke. Pak Niko sama Ko Budi lah yang di awal-awal. Tapi saya sama Ko Budi aja itu saya cuma dibantu, boleh tanya deh, itu paling 1 bulan aja teman-teman. Hmm. 1 bulan aja, waktu itu Ko Budi juga sibuk, dia harus keluar kota, harus ke Bandung segala macam kan. Saya bilang saya nggak bisa bergantung sama upline karena ini bisnis saya kan. Iya. Jadi oke, Ko Budi presentasi, saya rekam waktu itu, saya masih ingat, saya rekam, udah. Habis itu dia keluar kota, saya dengerin aja 1 hari 5 kali, makan dengerin, mau tidur dengerin, udah jalan sendiri. Sejak itu tanya ke Budi, saya nggak pernah ngerepotin dia. Paling enak dapat saya deh. Saya paling nggak pernah ke Budi temenin prospek, nggak pernah. 1 bulan awal aja. Setelah itu benar-benar saya berdiri sendiri, saya mandiri. Saya anggap saya nggak punya upline, ini bisnis saya sendiri, udah ke bawah apapun saya handle semua. Betul. Iya. Nggak kayak Novi kan, oh Budi kemana diikutin terus kan. Enak aja. Pertama-tama tuh Ko Budi malah kemana-mana dulu, ke Surabaya, Medan, Palembang. Ya kecuali roadshow bareng ya, tapi saya benar-benar paling jarang minta tolong ke Budi. Boleh tanya. Iya. Tertentu aja, misalnya kumpul tim baru bisa ajak ke Budi. Kalau prospek one on one juga baru sekali 2 kali lah ada lah. Oh ya teman-teman, Ya, karena saya mau nih. Sorry teman-teman. karena Kak Albert saya ada remind meeting ada saya nggak ngerti nih kenapa Zoom-nya tadi, karena mungkin saya kutak-katik ya, tadi ada ngajarin Ko Elim dari Banjarmasin tuh mengenai Zoom. Saya klik apa saya kurang tahu juga nih. Ada timer nih, kayaknya mati nih. Mungkin, Oh, itu Novi pakai yang ini, Pak, timer 45 menit. Bukan tadi remaining meeting time nih 8 menit lagi mati. Iya, tadi saya ngajarin Ko Titi itu tadi, biasanya kemarin nggak begini. Saya nggak klik apa gitu ya. Nanti kalau seandainya mati, nanti masuk lagi ya teman-teman ya. Sorry banget nih, saya sendiri gaptek soalnya, nggak tahu keklik Mbak, apa. cek di setting Ya, mana tuh? Nggak lanjut aja Gaptek kalau koneksi misalnya gede. itu ya, sorry ya, masuk lagi ya teman-teman. Nggak paham nih kenapa kliknya di mana nih. Iya. Kok Elim harus tanggung jawab? Iya, gara-gara ngajarin dia nih keklik apa-apa nih. Iya, jadi memang di sini Teman-teman ya. berarti kita kalau mau berhasil nggak bisa bergantung 100% sama upline. Jadi kita sendiri pun juga harus belajar ya kok ya. Maksudnya harus bisa sendiri juga. Secepatnya, makin cepat makin bagus. Iya, kalau kita nunggu ya udah teman-teman bisa ini apa? Nggak bisa, kita bisnis ini adalah bisnis kita, bukan bisnis upline. Kalau kita bergantung sama upline, dia kalau upline bisa nemenin kita terus. Kalau nggak bisa, berarti stop dong bisnisnya. Iya. Kitanya nggak berhasil. Nggak bisa, jadi upline hanya kenalin bisnis ini, ngajarin di awal, udah gitu secepatnya teman-teman harus mandiri. Karena bisnis ini kan duplikasi. Iya, betul. Ya, bisnis duplikasi, jadi nggak bisa bergantung sama upline. Kita secepatnya harus mandiri, kita bisa presentasi, bisa input segala macam, nah, terus duplikasi ke bawah lagi. Iya. Kita harus ngomong, saya aja 1 bulan dibimbing upline, habis itu udah mandiri lagi. Nah, bawah juga sama. Karena kalau nggak begitu, teman-teman semua bergantung sama kita, pusing loh. Ya, benar. Kitanya sakit atau kita lagi keluar kota, mati jaringannya. Itu saya banyak loh tim gitu. Dia nggak bisa. Kalau mau dapat financial freedom, harus secepatnya kamu duplikasi ke bawah. Apa yang ilmu yang kita dapat, langsung harus secepatnya mandiri semua. Nah, semakin banyak tim kita yang mandiri, itu teman-teman baru rasain nanti. Yang namanya financial freedom baru berasa. Kalau nggak bisa. Semua harus dari kita kan. Apalagi nggak ada yang bisa nginput timnya. Itu yang nginput. Waduh, nggak seru dong. Artinya income kita tahu dong. Kalau kita nggak nginput, nggak dapat konnichiwa. Kita nginput dapat. Langsung duplikasi bahwa kita ngomong bahwa ini bisnis kamu. Ya, kita upline hanya kenalin, bimbing. Nggak bisa bimbing, makanya kamu harus mandiri. Harus jalan sendiri gitu. Kalau dari keluarga sendiri ada nggak sih kok mungkin tips-tips nih kok buat kita nih ya, bagaimana cara membangun tim gitu ya, dan bagaimana supaya bisa cepat mencapai financial freedom di sini? Apa aja sih kok step-stepnya? Oke, kalau saya gini teman-teman, kuncinya satu aja, bahwa kita harus bikin downline kita nyaman, happy, dengan lihat pairing kita aja. Wah, pairing 10 hore udah, kita nggak pernah cek bawah, bahwa kita 10 dapat dari mana, terus bawah kita nih make money nggak? Ya enggak. Ya, saya ada kebiasaan kalau jam 11 malam atau awal-awal ya teman-teman, sekarang udah mulai jarang nih. Atau awal saya selalu cek jenderal-jenderal saya, income-nya berapa hari ini. Saya tahu semua. Saya harus pastiin bahwa mereka make money di sini. Begitu 3 hari, 4 hari bolong, nggak pairing, saya langsung telepon. Ini kenapa? Ya nih kaki kirinya, kaki lemah, mulai nggak jalan, mulai nggak semangat. Ya udah, lebih baik saya habisin waktu ke dia. Kenapa? Karena saya nggak mau mereka pergi. Lebih baik tim kita make money dulu, kita nanti nggak ada masalah. Karena Dr. Liugi aja 1 tahun nggak dapat income. Dia bangun kaki kuat. Semua make money baru bangun sebelahnya. Nggak ada masalah.
Asal mereka make money, apalagi cepat ya. Hari ini ngerekrut, besok wah make money semua. Itu momentumnya naik semua. Iya. Ke bawah keangkat semua. Nah, momentum itu nggak boleh padam. Contoh kayak timnya David Semarang itu karena lagi momentum lagi naik, closingnya lagi gila-gilaan, tiap pagi jam 1 malam semua nggak tidur posting konnichiwa semua. Kebayang nggak orang baru yang masuk ke situ auranya seperti apa? Iya, iya. Ikut kebakar juga. Kuncinya itu aja teman-teman. Bikin kalau kita sudah rekrut kita nggak boleh tinggalin. Gimana caranya kita harus minimal bikin bantu mereka make money dulu atau BEP dulu deh. Kalau mereka sudah rasain konnichiwa, itu rasa percaya dirinya naik. Iya. Percaya dirinya naik, udah mereka stay, nggak mau pergi. Kita suruh pergi juga nggak mau. Enak aja gue make money di sini. Iya. Betul. Gitu. Jadi kuncinya itu aja kalau menurut saya bikin tim kita sebanyak-banyaknya yang join itu semua make money dulu deh. Iya. Kalau mereka udah make money, mereka merasa, gue bisa juga ya. Ternyata gue bisa nih. Udah teman-teman jalan aja. Jangan sibuk rekrut. Banyak saya lihat gitu kan, rekrut tinggal. Pentingin kita sponsor aja. Tapi yang kita rekrut mereka nggak tahu dong, gue harus ngapain nih. Apply-nya nggak bantu. Itu waktu krusial lu 1-2 bulan ya. Begitu 2 bulan mereka join dan mereka nggak dapat make money sama sekali, apalagi nggak pernah rasain konnichiwa, percaya deh mereka pasti down dan mereka pergi. Oke. Ya, jadi hati-hati begitu join, secepatnya harus bantu mereka dulu. Gimana caranya mereka rasain dulu deh minimal SMS konnichiwa. Itu apinya di AFC teman-teman konnichiwa itu. Walaupun 300.000, itu happy banget. Iya. Tancingannya itu aja. Ya, betul. Jadi istilahnya bikin member kita juga merasakan, kan kita selalu bilang tuh konnichiwa. Nah, bikin mereka juga tahu konnichiwa itu apa. Nah, jadi mungkin saat mereka baru join itu ya kita kasih tahu nih cara untuk menjalankan seperti apa gitu kan. Kemudian kita temenin teman-teman. Jadi kita jangan sibuk. Kalau perlu langsung tantangin aja, lu mau balik modal nggak? Iya, betul. Hari ini mau balik modal nggak? Mau. Ya udah undang 5 jenderal kamu ke sini, saya bantu presentasi. Oke. Itu kalau misalkan 5 join 3 aja teman-teman, wah udah kebakaran loh. Gila baru join sehari segini nih. Udah pasti keluar semua daftar namanya. Besok udah pasti prospek semua. Iya. Tapi kalau kita diemin, mereka nggak make money, mereka nggak tahu harus berbuat apa. Didiemin aja ya udah. Kalau sudah padam, mau naikin lagi susah. Betul. Nah, itu buat jaga momentum juga. Kalau orang baru join langsung make money, nanti bawahnya juga sama make money, momentumnya naik. Iya. Itu berarti untuk Guardian yang sekarang udah Bushido dulu juga ngejalanin ya, Pak, daftar nama 100 orang itu juga Koko juga jalanin ya? Jalanin dong. Kalau daftar nama itu aset kita teman-teman ya. Di jaringan ini nggak ada aset lain. Kita nggak ada kantor, kita nggak ada operasional, nggak ada stok barang, nggak ada modal. Aset kita apa? Cuma satu, daftar nama aja. Ya. Jadi harus buat, karena aset kita cuma itu. Kalau nggak buat pasti kelewatan. Ya, daftar nama itu powerful teman-teman. Kalau kita lakuin ya, contoh saya bikin daftar nama 100, closing 10 nih ya, 10% aja bilang. Kalau kita udah bikin, kita tahu caranya, 10 orang itu suruh bikin daftar nama juga. Artinya di level pertama kita aja sudah ada 1000 orang calon prospek. Ya. Kalau masing-masing satu orang bikin 100 kali 10 udah 1000. Itu baru level 1 loh. Iya. Terus 1000 join 100 bikin nama udah 10.000. Artinya kalau semua bikin itu daftar nama nggak akan habis. Tapi kebanyakan orang nggak mau bikin, seingatnya aja. Iya. Dan kalau berdasarkan seingat itu kadang-kadang pasti banyak lupanya. Kelewatan.